Di jantung Yogyakarta, berdiri sebuah simbol sejarah yang telah melalui transformasi besar. Selamat datang di Museum Benteng Frederiksberg yang baru. Dibangun pada tahun 1765 oleh Belanda, Benteng Frederiksberg menjadi saksi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, dari markas militer kolonial hingga pendudukan Jepang, dan akhirnya menjadi museum pasca kemerdekaan. Jadi, Museum Benteng Frederiksberg Yogyakarta ini dibangun pertama kali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda kepada pihak keraton, yang pada waktu itu pihak Belanda bilangnya ingin untuk menjaga keamanan pihak keraton. Namun sebenarnya tujuan utama mereka itu adalah untuk memata-matai gerak-gerik kegiatan di Keraton Yogyakarta. Makanya untuk jarak itu sendiri dari benteng ini ke keraton itu sangat dekat, yaitu bisa dibilang satu tembakan meriam. Nah, itu dibangun 1760 dan pada waktu pertama kali dibangun itu bentuknya masih sangat sederhana, berbentuk bujur sangkar dengan 4 bastion dan bahannya pun masih dari kayu. Nah, pada waktu itu namanya masih Benteng Rustenburg, yang artinya benteng peristirahatan. Lalu kemudian Belanda meminta untuk bentengnya ini diperbagus, lebih bagus lagi gitu ya. Itu pada tahun 1767. Lalu selesai. Dan pada tahun 1867 ketika gempa di Yogyakarta, benteng mengalami banyak kerusakan sehingga kemudian direnovasi. Nah, setelah renovasi tersebut kemudian berganti nama menjadi Benteng Frederiksberg seperti sekarang, yang artinya Benteng Perdamaian. Sejak Maret 2024, Benteng Frederiksberg telah menjalani proses revitalisasi intensif. Proyek ini mencakup perbaikan struktural, pemeliharaan diorama, dan peningkatan fasilitas pengunjung. Oke. Jadi peran pengelola untuk menghadapi Gen Z ya, untuk menghadapi perubahan zaman ini menurut saya itu mengikuti hasil renovasi kemarin ya, revitalisasi bukan renovasi. Nah, itu mengikuti seperti kayak video mapping sekarang kita tampilkan di depan setiap weekend, dan ada bangunan-bangunan baru seperti ada kafe di depan, terus seperti ada tempat nongkrong ya, tempat duduk-duduk di bastion, ada food court-nya juga, ada ruang anak. Jadi itu sebagai strategi kami biar museum itu tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga bisa menjadi wahana rekreasi sekaligus belajar. Jadi masyarakat itu utamanya Gen Z yang biasanya sangat malas ya ke museumnya, kayak alah bosan, kuno gitu. Jadi punya alasan lainnya buat ke museum. Jadi mereka sangat tertarik karena tidak hanya bisa belajar, tapi bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ada konser musik mini juga kan lihat weekend. Jadi itu merupakan strategi baru sih buat kamu. Revitalisasi ini membawa berbagai inovasi baru. Pengunjung kini dapat menikmati instalasi video mapping, sound lighting, dan sebagainya. Selain itu, museum juga menyediakan coworking space, coffee shop, ruang anak, dan toko merchandise. Alasannya kenapa video mapping? Karena juga seperti pertanyaan yang sebelumnya, kami kan juga berusaha menghadirkan sejarah itu kan dengan wujud baru. Kan selama ini kan kita hanya identiknya sejarah itu kan dengan teks, buku, apalagi pembelajarannya biasanya di bangku sekolah ya. Nah, makanya museum itu kan juga sebagai salah satu alternatif kita belajar sejarah. Yang tadinya itu perwujudannya diorama, jadi kan permanen, jadi hanya patung dan sebagainya. Nah, kita wujudkan dengan bentuk digital. Jadi nanti berbentuk video mapping tadi. Jadi narasinya itu benar-benar real kita hadirkan. Juga termasuk nanti ada teks, juga nanti ada animasinya. Ya, memang perkembangan zaman menurut kita inovatif, terutama tadi mendekatkan ke generasi-generasi Z atau yang milenial. Dari benteng pertahanan hingga pusat budaya modern,
Transformasi Frederberg adalah cerminan dari kekayaan sejarah Indonesia yang terus hidup. Terima kasih. FX Aka Septiana, Sutradara. Gulam Ramadhan, Producer Editor. Nurlela Safira, Voiceover. Hamdani Sukar, Audio. Tion DWI Julianto, Cameraman.